Kalau anak-anak ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Masinis, polisi, guru, dokter, Betul. astronot. Sekarang beda. Saya kan kaget. Nah, anak ini polos loh. Jadi dia ngomong tapi dia nggak tahu artinya apa. Gitu. Ya, iya. Muncul YouTube itu mainnya bagus, mungkin YouTubernya jadi idola. Lah, kebetulan YouTuber itu kurang santun. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di konten ngosan atau ngobrol santai kali ini aku lagi bareng Mas Dadan nih. Nah, Mas Dadan ini adalah seorang guru bahasa Inggris ya Mas ya? Iya, guru bahasa Inggris di sekolah dasar di Desa Patikraja lah ya. Dan ini Mas Dadan ini sudah mengajar berapa lama nih kalau boleh tahu nih? Ini tahun keempat kayaknya ini. Tahun keempat ini ya? Keempat ini. Nah, gini Mas. Kenapa kok ada kelas YouTuber di sekolahnya Mas Dadan nih? Nah, pertanyaan yang cukup to the point ya, straight to point banget nih. Nah, jadi ini kegiatan eskul YouTuber itu muncul atau didirikan atau diadakan itu kayak ada apa sih ya, kayak kita tuh punya keresahan sebagai guru. Nah, zaman sekarang lah, seperti yang kita tahu lah, zaman dulu kalau anak-anak ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Masinis, polisi, guru, dokter, Betul. astronot. Sekarang beda. Udah kayak kayak gini. Nah, iya. Oke. Pokoknya belok lah. Sekarang tuh kebanyakan tuh pengen jadi YouTuber. Oke. Nah, YouTuber satu itu. Jadi kenapa kita nggak bikin wadah? Paling nggak kita memberikan ilmu dasarnya aja lah. Nah, satu wadah, dua keresahan. Keresahan yang kedua itu dari wali murid juga ada yang ngadu suka main game gitu loh. Jadi kenapa kita nggak alihkan kebiasaan main gadgetnya ke arah yang positif? Ini mengajar kelas berapa aja Mas Dadan nih? Kelas 3, kelas 4. Kelas 3 dan kelas 4 ya. Sekolah dasar betul ya? Iya. Nah, ini tadi kan Mas Dadan udah sedikit cerita lah awal mulanya kenapa kok ada kelas YouTuber nih ceritanya di sekolahnya Mas Dadan nih. Dan ini kan kenapa saya angkat topik ini karena menurut saya ini juga salah satu bisa dibilang ekstrakurikuler atau apa nih kegiatan eskul ya. Eskul yang cukup unik nih di sebuah sekolah dasar yang mungkin zaman-zaman kita dulu mungkin bahasa Inggris pun masih jarang ya. Banyak di sekolah-sekolah dasar itu masih jarang bahasa Inggris. Nah, ini udah ada kelas YouTuber bahkan nih. Nah, ini kan termasuk unik ya. Kan Mas Dadan ini di sekolahnya ini kan memang sebagai guru gitu ya. Tentu kan ada guru-guru yang lain, kemudian ada kepala sekolah yang pastinya ya. Nah, ini tanggapan dari kepala sekolahnya sendiri gimana nih soal eskul YouTuber ini? Nah, jadi ini bukan saya ya Mas? Oh bukan, iya bukan aja. Nah, siap. Oke. Nah, jadi kebetulan kan saya tuh jadi masuk divisi humas. Jadi humas di sekolahan saya tuh kayak yang gimana sih tugasnya humas seperti pada umumnya lah. Tugas tambahnya tuh kayak kita tuh bikin video untuk promosi PPDB gitu. Jadi dari syuting sampai editing lah. Terus kepala sekolah mungkin melihat ada potensi di situ. Jadi akhirnya mungkin gendu-gendu rasa dulu ya. Tanya dulu saya kayak gimana kalau kita bikin eskul YouTuber. Kayak gitu. Kan banyak siswa juga yang minatnya tuh jadi YouTuber gitu loh. Betul. Jadi ya kenapa nggak dicoba gitu loh. Jadi gitu akhirnya terbentuk. Akhirnya terbentuk, terus kita pemilihan kelas akhirnya kan. Masa iya ekskul YouTuber ini dari kelas 1 kayaknya susah. Anak-anak juga susah diatur. Kayak gitu. Jadi kita adakan untuk kelas atas, yaitu kelas 4, 5, 6. Nah, itu juga termasuknya nggak langsung megang gadget bikin video, enggak. Kita ajarin dasar-dasarnya dulu aja.
Jadi kita kenalin pertama kan kebanyakan pengen jadi vlogger, Oke. jadi maaf, jadi vlogger. Nah, terus kita jelasin loh, jadi vlogger itu nggak segampang itu loh, Betul. nggak asal ngomong gitu. Jadi kita ajarin kayak nulis skripnya dulu. Materi paling dasar itu dulu memperkenalkan anggota keluarga. Jadi masing-masing muridnya itu Masing-masing murid mengenalkan gitu ya. Iya. Nah, jadi coba kan saya ngetes. Coba kenalin keluarga kalian. Ya, nyatanya mereka ngomong juga ya kayak bapak-bapak mereka nggak tahu apa yang mau disampaikan. Betul. Ini ayahku, ini buku. Betul. Ya kan vlog video itu kan harus menarik mungkin kan. Ya, nah, jadi di situ tuh kayak kita arahkan, kita bimbing biar mereka bisa mengeksplor apa yang mau mereka sampaikan biar videonya menarik. Biar enggak itu aja, mungkin ditambahin komedi, ditambahin apa gitu kan. Jadi itu di proses penulisan. Nah, ya sejauh itu sih dasar-dasarnya dulu. Basicnya dulu. Dari awal pertemuan kita sudah mewajibkan atau membolehkan anak untuk membawa gadget. Tapi sebelum pembelajaran distorin. HP itu disimpan dulu sama guru schoolnya, sama saya gitu. Storin. Nah, pas ekskul dimulai kan dibagi HP-nya. Nah, mereka tuh pada sibuk sendiri. Nah, main-main HP gitu. Nah, iya itu. Mereka pada sibuk sendiri lah. Susah gimana ya? Susah teknisnya lebih susah gitu ya. Teknisnya lebih susah. Karena ngatur-ngatur anak itu. Jadi fokus ngatur bukan fokus materi malah. Betul. Berarti ekskul ini dilakukan setelah jam pelajaran selesai atau di sela-sela jam pelajaran atau gimana, Mas? Setelah jam pelajaran selesai. Oh, berarti sebelum mereka pulang ada ekskul ini ya harus itu dulu. Durasinya berapa jam? Itu kita durasinya 45 menit. 45 menit sampai 1 jam. Nah, itu kita sempat dapat komplain dari wali murid. Iya, gimana itu? Kebetulan kan kayak gimana sih ya? Ada jam tambahan, terus YouTuber pegang HP. Jadi orang tua tuh konotasinya pasti negatif. Masa anak istri diajarin main HP. Nah, nah, terus saya tanya. Kayak saya cerita lah kayak keresahan. Jadi gini, Bun. Kita manggilnya Bunda. Oke, siap. Jadi gini, Bun. Kita punya keresahan. Anak sekarang kan banyak main gadget. Kenapa nggak kita alihkan aja ke suatu hal yang positif? Mereka bikin suatu kreasi, bikin karya gitu loh, berupa video atau apa. Jadi mereka main HP-nya tuh bukan karena game. Seharusnya kan memang sebelum ada ekskul ini berarti kan seharusnya udah ada pemberitahuan ke wali murid gitu ya. Nah, seharusnya ya. Udah. Oh, penyampaiannya gimana dulu waktu itu rapat wali murid kalau nggak salah. Rapat wali murid tuh per wali kelas juga udah mensosialisasikan. Udah disampaikan. Iya, bahwa ada ekskul ini gitu. Nanti anak suruh ngisi belangko. Kayak gitu. Yang pasti udah ada penyampaian sebelumnya ya. Nggak langsung tahu-tahu ekskul YouTuber gitu. Betul. Nah, tentunya kan konotasi yang ditangkap sama wali murid orang tua kan mungkin berbeda. Mungkin ini kelas YouTuber apa, karena kebanyakan anak-anaknya yang lebih paham gitu ya. Nah, ini nih cerita unik nih Mas nih. Nah, jadi gini. Waktu jam peralihan pelajaran, masuk kelas. Di situ kan kebetulan sekolah saya itu difasilitasi TV, Smart TV. Jadi kalau jam setelah istirahat masuk itu kan, waktu istirahat kan diperbolehkan untuk nonton YouTube. Nah, itu mungkin nontonnya waktu lagi bener, cuman kok anak tiba-tiba ada yang ngomong sesuatu yang bikin kaget gitu loh. Nah, kayak kata-kata yang kurang santun gitu loh. Nah, saya kan kaget. Nah, anak ini polos loh. Jadi dia ngomong tapi dia nggak tahu artinya apa. Gitu. Iya. Jadi dia ngomong, saya tanya, dapat dari mana itu? Kayak gitu kan. Nah, dia jawab, kemarin aku sering nonton gini, Mister. Ternyata. Jadi dia pengen jadi YouTuber gaming. Dia main satu game. Dan kebetulan mungkin dia nyari-nyari gameplay ya di YouTube. Inspirasi lah. Iya, muncul YouTube itu mainnya bagus, mungkin YouTubernya jadi idola. Lah kebetulan YouTuber itu kurang santun dalam penyampaian bahasanya. Lah itu tuh. Jadi itu juga PR buat guru-guru juga sih itu.
Jadi kadang mereka asal ngomong tapi dia nggak tahu artinya apa, takutnya itu nanti mungkin nyinggung orang lain gitu. Betul. Loh. Untuk tempatnya sendiri berarti di sekolah emang ada ruang khusus atau di ruang kelas atau gimana untuk tempatnya? Oh, itu kita pakai ruang kelas yang ada fasilitas TV, smart TV-nya. Jadi kita kalau mau nampilin atau nunjukin materi video itu kita pakai TV. Misalkan contoh kita vlog, kita tampilin video-video vlog yang bagus. Nah, ini contohnya siapa nih yang biasanya untuk jadi referensi nih? Wah, Mas Dadan kemarin ngajar. saya tonton itu Agung Hapsah. Oh iya, Agung Hapsah. Itu Agung Hapsah yang video apa sih itu ya, yang menceritakan kalau kalau youtuber ya istilahnya apa sih, baru atau bocil ya yang dibully gitu. Okay. Nah intinya gitu, kita kalau berkarya ya siap dua sisi gitu, siap hujatan atau pujian gitu. Betul. Nah, namanya juga berkarya, karena kan ada yang suka ada yang enggak lah. Kita tuh mau menerima yang enggak suka atau yang sukanya itu juga salah satu kayak apa sih ya, kayak materi yang saya sampaikan sih waktu tentunya kan dalam penyampaian Mas Dadan sebagai pengajar ke anak-anak yang mungkin juga istilahnya daya tangkap atau pengetahuan mereka juga masih minim gitu ya. Tentunya kan bahasanya juga harus diperhalus, dipermudah gitu ya, biar anak-anak itu mengerti gitu ya. Tentunya ini kan 2 kali kerja nih. Ada banyak yang ini apa sih itu apa sih, gimana sih? Apalagi ini kan Mas Dadan sendiri ya. Nah, iya. Karena sana nanya, sini nanya, itu nanya. Nah, ini teknis pengajarannya sendiri gimana nih, dari tadi per kelas 20 murid lah ya katakanlah. Berarti kan ada 60 murid katakanlah kalau 3 kelas digabung gitu ya. Berarti ngajarnya langsung semuanya gitu atau ada shift-shiftnya atau gimana nih biasa teknisnya? Itu saya itu langsung semuanya, tapi kita bagi kelompoknya dulu. Oke. Jadi kayak gitu tadi, kayak kelas atas tuh buat jadiin pamong gitu loh. Betul. Kalau saya lagi ngajar mungkin ada yang nggak mudeng, nanti mereka ini yang ngajarin, yang bantu menyampaikan. Oke. Sepengetahuan Mas Dadan nih, kalau kita bicara soal ekskul apalagi YouTuber ya, ini sih jauh Mas Dadan tahu di sekolah-sekolah lain, khususnya mungkin di Kecamatan Patikraja atau di Purwokerto atau di Banyumas lah, itu memang sudah ada banyak yang seperti ini atau baru sekolahnya Mas Dadan? Untuk di kecamatan kayaknya baru sekolah saya loh kayaknya. Baru sekolah Mas Dadan ya. Apalagi sekolah dasar kan. Betul. Yang istilahnya terpikirkan oleh Mas Dadan kenapa kok YouTube gitu, apa nih? Apa sebelumnya emang udah ada gambaran buat bikin gebrakan atau apa nih? Nah, sekarang kan apa-apa digital ya, kita juga nggak jauh dari YouTube. Siapa sih nggak tahu YouTube sekarang? Betul. Nah, terus juga siapapun, berapapun usianya, dimanapun juga bisa berkarya di YouTube loh. Jadi kenapa kita nggak arahkan ke anak-anak tuh hal yang positif gitu loh. Mereka suka, tapi mereka nggak punya wadah loh. Oke. Nah, jadi kenapa kita nggak bikin wadahnya aja gitu loh, untuk mereka buat mengeksplor lah apalah gitu. Jadi ada wadahnya, mereka juga bisa sharing di situ gitu. Jadi gitu sih. Nah, sekarang kan yang rame podcast ya. Podcast lah. Okay. Apalagi kemarin masa pandemi kan kita undang pembicara buat ngisi di sekolahan. Itu kan nggak mungkin berkerumun. Oke. Nah, kenapa kita nggak bikin podcast, Pak? Gitu loh. Belum di ACC. Berarti kan ini sudah difasilitasi nih, peralatan segala macam gitu ya. Oke ya. Nah, ada pesan-pesan khusus nggak yang mau disampaikan ke Mas Dadan mungkin buat anak-anak teman-teman Andri Octavian Channel yang mungkin juga punya adik, punya anak gitu loh. Nah, mungkin buat para wali murid. Wali murid nih. Ini keluh kesah aja ya Mas ya. Betul, silakan. Jadi guru itu ngajar gampang, mendidik yang susah. Oke. Ya, nah jadi mendidik itu nggak cuman di bangku sekolah loh. Betul. Di rumah juga. Betul. Lagian juga sebagian besar kan anak menghabiskan waktu di rumah dengan orang tua. Nah, terus juga ada keterkaitannya sama YouTuber di perkembangan zaman. Jadi kita sebagai guru tuh ingin lah ya mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin mengarahkan anak ke hal yang lebih baik, tapi tolong kerjasamanya.
Nah gitu. Buat ayah bunda di rumah, tolong kerjasamanya untuk kita menempa anak-anak Saling support kita lah ya. Untuk menjadi anak yang baik gitu ya. Jadi mohon itu apapun yang mereka gunakan, contoh gadget, apa yang mereka tonton, tolong dikontrol. Gitu. Nah gitu. Didukung tapi tetap dikontrol gitu Nah, ya. iya. Oke. Jadi itu pesan dari Mas Dadan ya. Ini guru bahasa Inggris loh ini loh. Ngajar YouTuber, ngajar podcast. Ya, luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih ya Mas Dadan ya atas waktunya, dan semoga ini bisa menginspirasi juga untuk menambah wawasan juga buat kita semua ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.